Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Nggak ada teman, nggak ada lawan. Ya, sahabat sejati adalah kepentingan pribadi. Hal itu nggak terjadi dalam politik aja. Ternyata di dunia bisnis sekalipun bisa terjadi, bahwa sesungguhnya persahabatan yang sejati ya adalah kepentingan pribadi. Dan ini mungkin menjadi hal yang sangat benar buat orang-orang yang memang sudah mengalaminya ya. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang 4 strategi yang paling umum ya ketika karyawan korupsi di sebuah perusahaan. Nah, buntutnya kemarin 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang owner ya, yang ternyata dia ditipu ya 1,3 miliar. Nah, dan dia minta saran bagaimana menghadapi penipuan tersebut, dan saya hanya memberikan informasi berdasarkan pengetahuan yang saya punya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan edukasi yang terutama buat para owner, buat para pengusaha muda, dan juga saya berharap supaya kalau kalian misalnya karyawan, jangan meniru ya modus-modus ini. Ada 4 strategi paling umum cara karyawan dalam hal menggelapkan uang perusahaan. Yang paling pertama adalah manipulasi bond ya. Manipulasi bond ini ternyata gitu, ketika saya belanja di sebuah toko, ternyata saya ditawarkan untuk manipulasi harga ya. Saya ditawarkan untuk memanipulasi harga yang tadi mungkin harganya 500.000, dia minta saya, dia menanyakan kepada saya gimana kalau harganya 500 sekian ya, dilebihkan. Artinya biar saya untung. Ternyata manipulasi itu sebenarnya tidak berniat dari karyawan itu sendiri, tapi ternyata ada unsur lain ya. Penjual toko atau penjual di pasar atau supplier lah pada umumnya, mereka supaya mereka nggak kehilangan pembeli, mereka memanjakan ya si karyawan ini dalam hal manipulasi bond. Nah, ini sering sekali merugikan perusahaan ya. Mungkin nilainya nggak sedikit, tapi kalau keseringan akan menjadi sangat banyak. Nah, dalam manipulasi bond juga sering sekali karyawan itu mengaku bondnya hilang ya. Bondnya hilang, terbanglah, jatuh, bond bensin hilang, atau ya macam-macam. Intinya berkaitan dengan bond, sehingga buatlah bond baru ya dengan perubahan harga ya. Dengan perubahan harga, hal ini juga menjadi modus operandi dari karyawan pada umumnya. Terus yang kedua, dia tahu kelemahan perusahaan. Biasanya orang yang tahu betul kelemahan perusahaan, kelemahan dari segi legalitas perusahaan, izinnya kah, atau yang berkaitan dengan regulasi, terus dia tahu bahwa kelemahan perusahaan tempat dia kerja itu cenderung menyelewengkan pajak, nggak bayar pajak, nggak taat pajak. Nah, hal ini digunakan oleh karyawan yang memang berkaitan dengan keuangan ya. Dia akan menggunakan uang perusahaan, mungkin nominalnya nggak sedikit ya. Relatif biasanya permainan mereka ini besar, dan kebetulan ya, yang kasus yang kemarin terjadi sama owner yang telepon saya itu adalah kasusnya 1,3 M ya, di mana orang dalam itu terlibat ya, terlibat. Kenapa orang dalam atau karyawan sendiri bisa terlibat dalam permainan itu? Karena orang dalam ini tahu bahwa perusahaan tempat dia kerja itu tidak taat pajak ya, sehingga ketika dia di-push, dia akan menyerang balik. Ya udah, silakan. Dia biasanya karyawan akan mengeluarkan 1000 argumentasinya bahwa dia tidak terlibat. Kalau misalnya memang dia kalau memang perusahaan merasa bahwa dia terlibat, ya silakan kita buktikan di pengadilan dengan 1000 alasan bahwa perusahaan Bapak Ibu juga nanti di pengadilan kita akan buka bahwa selama ini perusahaan yang Bapak Ibu punya tidak taat pajak, regulasinya nggak benar dan sebagainya. Sehingga hal ini yang buat kebanyakan bos itu ketakutan ya. Dia berpikir bahwa ya saya ditipu 500 juta, ya ikhlasinlah daripada saya harus kehilangan perusahaan yang saya rintis bertahun-tahun karena bermasalah dengan urusan pajak atau regulasi atau legalitas perusahaan itu sendiri. Nah, ini juga catatan penting buat teman-teman semua. Terus yang ketiga adalah menggunakan income perusahaan untuk kepentingan bisnis ya. Banyak karyawan tempat saya kerja juga sebelumnya juga pernah kejadian bagaimana income perusahaan yang berbentuk
uang cash itu diputar dulu untuk kepentingan bisnis si karyawan sendiri. Entah itu dia jualan online, entah itu dia jual makanan atau apapun. Itu menjadi modal usaha dia, modal usaha sampingan dia si karyawan ini ya, yang datangnya dari uang perusahaan ya, dalam bentuk uang cash. Nah, ini juga menjadi modus kebanyakan karyawan yang memang bekerja dalam yang berkaitan dengan yang menerima pembayaran dari banyak customer. Terus yang terakhir, ya mereka menggunakan uang perusahaan dalam bentuk kasbon. Mereka nulis catatan, ya minta ke atasannya kasbon sekian, ya. Terus nanti belum lunas, numpuk lagi kasbonnya, akhirnya menjadi banyak, dan setelah banyak dia kabur, ya kabur. Ada juga perusahaan yang sampai menemukan si karyawan itu, dan bahkan ada juga yang nggak menemukan sama sekali, sehingga bisa jadi 10 juta, belasan juta uang hasil kasbon ini bisa raib, ya, karena mungkin niat awalnya itu kasbon hanya sedikit ya untuk kepentingan yang sifatnya on the spot, tapi ternyata karena perusahaan mungkin dalam fungsi controllingnya kurang jalan, sehingga dia ngerasa saya kasbon lagi menumpuk ya, dia ngerasa untuk bayarin yang nggak bisa, ya udah dia itu pergi. Nah, oleh sebab itu, dengan informasi ini, mudah-mudahan teman-teman yang karyawan jangan menggunakan informasi ini untuk mengelabui perusahaan tempat teman-teman kerja. Sebaliknya buat owner, buat perusahaan ya, mudah-mudahan lewat video ini bisa diingatkan lagi bahwa sesungguhnya ya, nggak ada teman, nggak ada lawan. Sesungguhnya sahabat sejati adalah kepentingan pribadi. Kadang-kadang karyawan yang sangat kamu percaya bisa mengkhianatimu karena kepentingan pribadi. Kurang lebih itu, thank you.